bulan 4 2024. Pekerjaan ini sudah mencapai 10 hari. 10 hari dari prediksi 4-5 hari ke depan selesai. Dengan luas 2,5 hektar dan kebunnya sudah kayak kebun hutan. Nah, jadi kebun hutannya Anda bisa lihat ini lahan-lahan yang semaknya udah dibuang tapi tetap masih ada. Anda lihat nih, ini di tengah kebun nih. Kalau yang bersih ini udah ditebang ini, jadi masih ngerasain setiap hari kerjanya tenaga malaikat, bukan tenaga manusia lagi. Oh, lihat, lihat pelangas, pohon pelangas luar biasa. Nah, ini aku bilang, jadi kalau kebun itu dia hanya rumput pun sudah tipis, tapi kalau udah tinggi kayak gini, udah 1 meter lebih setinggi saya atau lebih, itu udah kayak hutan saya bilang. Jadi ini cukup cepat saya ngerjanya, paling lambat setengah bulan ya. Kalau selesai kurang 1 hari setengah bulan. Dan kalau saya bilang, kalau orang lain ngerjanya ini bisa 3 minggu, karena saya sudah pakai tenaga malaikat. Anda jangan ketawa dengarnya ya, memang tenaga malaikat. Kalau tenaga manusia tidak sanggup lagi. Hampir setiap hari saya ngejerit untuk mengerjakannya. Ada kerengga, ada semut ya, ini pakuruyok, dan ini resam ini. Wow, pohon pelawan, pohon seru, pohon pelangas, luar biasa dia ya. Tapi sekarang sudah lumayan ya, berhubung kurang lebih sudah hampir 2/3 selesai ditebas. Luar biasa. Nah, ini sebenarnya belum seluas ini, tapi ditolong malaikat tenaganya bersama cuaca yang hujan dan mendung, maka saya bisa kerjanya lebih cepat kerjanya. Kalau yang mengeluarkan uang dianggap kerjanya lambat ya. Inilah risiko namanya kerja sama orang, bukan kerja punya pribadi ya. Nah, kalau ngomong saya juga bisa. Kalau saya punya duit 100 hektar, bukan hektar atau puluhan hektar, ratusan hektar, saya sanggup menangani dengan ada uang ya. Kalau uang bermain ya, sangat luar biasa. Calon gubernur DKI atau calon gubernur Babel. Nah, semalam saya dengar informasi baru gubernur tahu kebutuhan masyarakat Bangka. Itu lihat saja ya, tanpa bergerak timah rakyat, ekonomi Bangka lumpuh ya, bisa 60% lumpuh. Jadi kalau dia lambat menanganin, saya bilang bisa didemo masyarakat. Dan kalau dia melarang atau harga timah murah, masyarakat tidak bisa bergerak ekonominya. Hanya 40% ekonominya ya, 60%-nya merosot. Nah, jadi 60%-nya mengeluh, 40% yang jalan ya. 40% itu nelayan 10%, petani 30%. Nah, jadi semalam baru saya lihat infonya, gubernur baru tahu kebutuhan untuk Bangka. Dia bilang 600.000, 500 lebih 600.000 rakyat Bangka Belitung pemain timah ya, rakyat penambang rakyat ya. Jadi kalau nggak mengharap penambang rakyat, bagaimana daya belinya bisa bangkit? Kecuali infrastruktur yang saya akan bikin videonya, terobosan 100 triliun untuk Bangka. Kalau itu sudah terjadi, mungkin untuk pengaruh timah tidak terpengaruh lagi, karena sudah
saya akan bikin nanti video khusus terobosan saya visi misi 100 triliun itu ya, kalau saya jadi gubernur atau saya suatu saat nanti jadi presiden. Saya akan bangun ini Bangka Belitung. Kebetulan saya keturunan Bangka Belitung dan pengalaman banyak. Saya akan bikin juga video profil tentang ini, tentang profil sepak terjang saya selama berbisnis, selama menjalankan bisnis setelah bekerja ya, setelah ditinggalkan oleh orang tua ya. Jadi saya bukan ambisi tapi mau menolong. Setiap di mana daerah saya tinggal saya akan kasih masukan. Saya pernah ke, pertama saya sudah ke Bangka Belitung ya. Kedua saya sudah artinya keliling Bangka Belitung. Kedua saya keliling di Jakarta. Ketiga saya sudah ke Bandung ya, Bandung, Bekasi, Bogor, itu semuanya sudah pergi ya. Daerah Semarang ya, daerah Banten, daerah Tangerang, daerah Lampung, daerah Palembang, daerah Bali, daerah Yogyakarta, daerah Solo, Boyolali, daerah Kayu Agung, daerah Jalur, daerah Sunsang ya. Itu daerah bisnis saya selama sepak terjang saya merantau sejak tahun 1993 ya. Saya singkat saja itu. Oke, karena videonya sudah 7 menit lebih durasinya, saya sekianin